Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan dalam setiap urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, berdagang adalah salah satu cara mencari rezeki yang sudah dilakukan sejak lama. Namun tidak semua orang berhasil dalam dunia perdagangan. Ada yang usahanya lancar, ada pula yang sering tersendat. Selain faktor strategi bisnis, ternyata dari sejumlah pantangan berdagang yang jika dilanggar bisa membuat rezeki seret dan hidup susah. Sebagian dari pantangan ini mungkin terdengar mistis, tapi jika dilihat lebih dalam, banyak di antaranya yang memiliki makna realistis dan logis. Berikut 16 pantangan berdagang yang sebaiknya dihindari agar usaha tetap lancar. 1. Bermalas-malasan di pagi hari. Dalam banyak budaya, pagi hari dianggap sebagai bentuk terbaik untuk menarik rezeki. Banyak orang percaya bahwa semangat pagi membawa energi positif yang dapat membantu seseorang meraih kesuksesan. Jika di pagi hari sudah bermalas-malasan, dipercaya rezeki akan menjauh karena kesempatan yang ada akan terlewat begitu saja. Pada kenyataannya, pagi hari adalah waktu yang paling produktif untuk memulai aktivitas bisnis. Banyak pebisnis sukses yang memulai hari mereka lebih awal karena mereka memahami bahwa pagi adalah waktu yang tenang, bebas dari gangguan dan ideal untuk perencanaan. Pagi adalah waktu untuk menyusun strategi, mempersiapkan produk, dan bahkan untuk bertemu dengan pelanggan yang mungkin ingin melakukan transaksi sebelum mereka memulai aktivitas harian mereka. Bermalas-malasan di pagi hari hanya akan membuat waktu yang berharga terbuang percuma dan kita jadi kehilangan banyak peluang untuk mempercepat perkembangan usaha. 2. Mengeluh terus-menerus. Di beberapa kepercayaan, mengeluh dianggap sebagai tindakan yang mengusir keberuntungan. Jika seseorang sering mengeluh terutama tentang bisnisnya, maka dipercaya rezeki akan sulit datang karena energi negatif yang dipancarkan membuat keberuntungan menjauh. Ada anggapan bahwa kata-kata adalah doa, sehingga mengeluh bisa menjadi doa buruk yang justru merugikan diri sendiri. Mengeluh terlalu banyak adalah tanda bahwa seseorang kurang fokus pada solusi dan lebih banyak berkutat pada masalah. Dalam dunia bisnis, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, justru bisa menurunkan semangat kerja dan mempengaruhi mood rekan kerja. Selain itu, kebiasaan mengeluh di depan pelanggan juga bisa membuat mereka merasa tidak nyaman dan berpikir dua kali untuk kembali bertransaksi. Sebaliknya, berpikir positif dan mencari solusi dari setiap masalah akan membuat kita lebih kreatif dalam menemukan cara untuk mengatasi hambatan dan memajukan bisnis. 3. Sering menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan sering dianggap sebagai tanda kurangnya tanggung jawab. Secara spiritual, tindakan ini dipercaya bisa membuat rezeki tertunda. Beberapa orang meyakini bahwa semakin lama menunda pekerjaan, semakin banyak halangan yang akan muncul dan menghambat proses penyelesaian. Kebiasaan menunda pekerjaan bisa merusak ritme bisnis. Dalam perdagangan, ketepatan waktu adalah segalanya. Menunda penyelesaian pesanan atau tanggapan terhadap pelanggan bisa menyebabkan kekecewaan dan menurunkan reputasi bisnis. Menunda pekerjaan seringkali membuat pekerjaan jadi menumpuk, sehingga stres dan tekanan menjadi semakin besar. Efisiensi adalah kunci dalam dunia perdagangan. Itu berarti menyelesaikan tugas-tugas segera setelah ada kesempatan untuk melakukannya. Dengan begitu, bisnis bisa berjalan lebih lancar dan kesempatan untuk berkembang lebih besar. 4. Tidak menjaga kejujuran. Kejujuran adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Tidak jujur dalam berdagang dianggap bisa membawa kutukan atau karma buruk yang menghalangi rezeki. Bagi banyak orang, kejujuran adalah kunci utama untuk menjaga aliran rezeki tetap lancar, karena orang jujur akan lebih mudah mendapatkan berkah. Kejujuran adalah fondasi penting yang membangun kepercayaan antara pedagang dan pelanggan. Sekali saja pedagang ketahuan berbohong, maka kepercayaan dari pelanggan bisa hilang seketika. Dalam jangka panjang, bisnis yang dibangun di atas ketidakjujuran akan cepat runtuh karena reputasi yang buruk. Kejujuran menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan yang akan kembali lagi jika mereka merasa diperlakukan dengan jujur dan transparan. Bisnis yang jujur juga lebih mudah untuk berkolaborasi dengan mitra karena ada rasa percaya yang terbentuk dari reputasi yang baik. 5. Serakah dan tidak tahu batas. Keserakahan seringkali dihubungkan dengan sifat yang mengundang malapetaka. Ada kepercayaan bahwa jika seseorang terlalu serakah, rezeki yang diterima akan menjadi kotor dan tidak akan bertahan lama. Keserakahan juga dianggap menutup pintu berkah karena orang yang serakah
cenderung tidak tahu bersyukur dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Keserakahan dalam bisnis seringkali membuat seseorang mengambil keputusan yang tidak etis atau merugikan. Misalnya, menaikkan harga terlalu tinggi, menekan karyawan atau memonopoli pasar dengan cara-cara yang tidak sehat. Mungkin dalam jangka pendek bisa menghasilkan keuntungan yang besar, tapi dalam jangka panjang akan merusak reputasi dan membuat bisnis runtuh. Keserakahan bisa membuat seseorang pedagang tidak berpikir jernih dan mengambil resiko yang tidak terukur, yang berujung pada kerugian besar. Mengelola bisnis dengan hati-hati, tahu kapan harus berbagi, dan menetapkan batas yang sehat adalah cara terbaik untuk mempertahankan kelangsungan usaha. 6. Mengabaikan pelanggan. Mengabaikan pelanggan dianggap sama dengan menutup pintu rezeki, sebab pelanggan adalah sosok yang membawa keberuntungan dan rezeki. Jika pelanggan diabaikan, dipercaya rezeki yang akan datang akan berkurang atau bahkan berhenti. Pelanggan adalah sumber utama pendapatan. Mereka adalah alasan utama sebuah usaha bisa bertahan dan berkembang. Jika seorang pedagang tidak memperhatikan kebutuhan, keluhan, atau masukan dari pelanggan, mereka akan mencari tempat lain yang lebih menghargai mereka. Dalam dunia perdagangan yang kompetitif, layanan pelanggan yang baik adalah salah satu faktor kunci keberhasilan. Mengabaikan pelanggan berarti mengabaikan potensi pendapatan dan kesempatan untuk memperluas pasar. 7. Tidak bersyukur. Tidak bersyukur dianggap sebagai tindakan yang bisa menutup pintu berkah dan keberuntungan. Ada keyakinan bahwa semakin banyak kita bersyukur, semakin besar rezeki yang akan kita terima. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, rezeki yang datang akan sulit bertambah bahkan berkurang. Secara realistis, rasa syukur adalah kunci untuk melihat sisi positif setiap situasi. Pedagang yang tidak bersyukur cenderung fokus pada kekurangan atau kegagalan yang dapat mempengaruhi motivasi dan semangat. Sebaliknya, rasa syukur membuat seseorang lebih optimis dan semangat, sehingga mampu melihat peluang di setiap tantangan. Ini juga membuat mereka lebih sabar dalam menghadapi masalah, mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain, dan termotivasi untuk terus berusaha memperbaiki usahanya. 8. Mengabaikan kebersihan tempat usaha. Tempat usaha yang kotor akan menarik energi yang bisa menghambat rezeki. Kebersihan dianggap sebagai bagian dari ritual penting untuk menjaga kelancaran usaha. Karena itu, tempat usaha harus selalu bersih dan rapi. Kebersihan adalah faktor penting dalam menciptakan kesan pertama yang baik pada pelanggan. Tempat usaha yang bersih dan rapi memberikan rasa nyaman dan menandakan bahwa pedagang peduli terhadap detail. Kebersihan penting untuk kesehatan dan keselamatan, terutama jika bisnis tersebut bergerak di bidang makanan dan minuman. Mengabaikan kebersihan bisa menyebabkan keluhan, ulasan buruk, bahkan penutup usaha oleh pihak berwenang. 9. Pelit. Sifat pelit dapat menutup pintu rezeki karena dianggap tidak mau berbagi kebaikan. Semakin banyak seseorang berbagi, semakin banyak pula rezeki yang datang. Karena memberi dipercaya bisa menarik keberkahan yang lebih besar. Sifat pelit bisa membuat keberuntungan menjauh. Berbagi rezeki bukan hanya soal amal atau sedekah, tetapi juga berarti membangun relasi dan jaringan yang kuat. Sifat pelit bisa membuat seseorang terlihat egois, dan ini dapat mempengaruhi hubungan dengan rekan bisnis, pelanggan, dan juga karyawan. Orang yang bersedia berbagi, baik dalam bentuk diskon, bonus, atau sekedar waktu dan perhatian, cenderung mendapatkan simpati dan dukungan dari orang-orang di sekitar. Berbagi dalam bentuk investasi sosial bisa memperluas jaringan dan meningkatkan reputasi bisnis. 10. Terlalu berharap pada satu sumber. Mengandalkan satu sumber rezeki dianggap menutup pintu untuk kesempatan lain. Jika hanya bergantung pada satu pintu, maka saat pintu itu tertutup, rezeki juga akan terhenti. Hal ini sering dikaitkan dengan konsep bahwa rezeki bisa datang dari banyak arah, sehingga penting untuk membuka diri pada berbagai kemungkinan. Mengandalkan satu sumber pendapatan dalam bisnis adalah strategi yang sangat beresiko. Jika terjadi masalah dengan sumber tersebut, bisnis bisa terkena dampak besar. Dengan memiliki berbagai produk, saluran pemasaran atau segmen pasar, pedagang dapat memitigasi resiko jika satu sumber dapat berjalan baik. Diversifikasi bisa membuka peluang baru yang mungkin belum terbayangkan sebelumnya, sehingga bisnis bisa tumbuh lebih besar dan lebih stabil. 11. Tidak memperhatikan modal dan keuangan. Pengelolaan keuangan yang buruk dapat membuat rezeki bocor atau mengalir tanpa terkendali. Ada kepercayaan bahwa jika seseorang tidak hati-hati dalam mengatur uang, rezeki akan hilang dan keuntungan yang didapat tidak akan bertahan lama. Pengelolaan modal dan keuangan adalah hal yang krusial. Tidak memahami arus kas, mengabaikan laporan keuangan, atau terlalu boros dalam pengeluaran bisa menyebabkan usaha cepat mengalami kebangkrutan. Pengelolaan yang buruk membuat pedagang tidak mampu melihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh dan mana saja pos pengeluaran yang bisa dihemat.
Tanpa pencatatan dan pengaturan keuangan yang baik, sulit untuk membuat keputusan yang tepat, baik dalam menambah inventaris, berinvestasi, atau melakukan ekspansi. Karena itu, pedagang harus disiplin dalam mengelola keuangan dan selalu memperhatikan detail keuangan agar bisnis tetap sehat. 12. Memanipulasi harga dengan curang. Memainkan harga dengan cara yang tidak jujur atau berlebihan dipercaya bisa membawa karma buruk. Tindakan curang seperti menaikkan harga seenaknya atau memberikan informasi yang menyesatkan akan mendatangkan nasib buruk dan membuat rezeki sulit bertahan. Bisnis yang memainkan harga dengan curang mungkin bisa mendapatkan keuntungan besar dalam jangka pendek, tetapi akan kehilangan kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Konsumen saat ini lebih cerdas dan mudah mendapatkan informasi jika mereka merasa ditipu atau diperlakukan tidak adil. Mereka tidak hanya akan berhenti membeli, tetapi juga bisa menyebarkan ulasan negatif yang merusak reputasi bisnis. Transparansi harga dan kejujuran bertransaksi sangat penting untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Bisnis yang jujur dan adil dalam menetapkan harga akan mendapatkan pelanggan setia dan pertumbuhan yang berkelanjutan. 13. Tidak mau belajar dan berkembang. Stagnasi dapat membuat rezeki mandek. Jika seseorang tidak mau berkembang atau belajar hal baru, keberuntungan juga akan berhenti menghampiri mereka. Dunia bisnis terus berkembang dengan teknologi dan tren pasar yang selalu berubah. Jika pedagang tidak mau belajar, mengikuti perkembangan atau berinovasi, maka mereka akan tertinggal dan kalah saing. Kompetitor yang lebih inovatif akan mengambil alih pasar, sementara pedagang yang tidak berkembang akan kesulitan bertahan. Mengikuti pelatihan, membaca tren terbaru atau mencoba metode pemasaran baru adalah beberapa cara untuk memastikan bisnis tetap relevan dan dapat bersaing. Pedagang yang terbuka untuk belajar biasanya lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan dan mampu menemukan cara baru untuk meningkatkan usahanya. 14. Membicarakan keburukan kompetitor. Membicarakan keburukan orang lain, termasuk kompetitor, bisa membawa energi negatif kembali kepada diri mereka sendiri. Menyebarkan keburukan dianggap akan membuat keberuntungan dan rezeki menjauh, karena aura negatif yang dikeluarkan akan kembali dengan hasil yang tidak baik. Membicarakan keburukan kompetitor bukanlah strategi yang profesional. Selain menunjukkan sikap yang tidak sportif, tindakan ini bisa membuat citra bisnis sendiri buruk di mata pelanggan. Pelanggan lebih menghargai bisnis yang fokus pada keunggulan produk mereka sendiri daripada yang sibuk menjatuhkan kompetitor. Kompetisi sehat adalah tentang menunjukkan apa yang membuat produk atau layanan kita lebih baik, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Bisnis yang terus-menerus menjelekkan pesaing akan kehilangan fokus pada perbaikan diri dan dapat menjadi bumerang yang merugikan. 15. Menjadi terlalu percaya diri dan sombong. Kesombongan dianggap sebagai tindakan yang akan membuat rezeki menjauh. Terlalu percaya diri dan merasa tidak butuh orang lain bisa membuat keberuntungan menjauh, karena kesombongan adalah bentuk ketidakbersyukuran. Rasa percaya diri memang penting, tapi kesombongan bisa menjadi masalah besar dalam bisnis. Terlalu percaya diri seringkali membuat seseorang tidak mau menerima kritik atau masukan dari orang lain. Padahal, hal tersebut bisa sangat berguna untuk perkembangan usaha. Kesombongan juga bisa membuat pedagang tidak mau belajar dari kesalahan atau melihat peluang perbaikan yang pada akhirnya merugikan bisnis mereka. Sikap sombong membuat orang lain dengan bekerja sama atau membantu yang bisa mengisolasi pedagang dari jaringan yang seharusnya bisa mendukung pertumbuhan bisnis. Sikap rendah hati dan mau mendengar lebih dihargai karena menunjukkan bahwa kita terbuka untuk berkembang. 16. Tidak peka terhadap kebutuhan pasar. Tidak mengikuti arus pasar dianggap sebagai cara untuk menutupi pintu rezeki. Seseorang yang tidak peka dianggap tidak sejalan dengan arus rezeki yang sedang mengalir. Pemahaman yang baik tentang pasar adalah salah satu kunci kesuksesan. Bisnis yang tidak mengikuti tren atau gagal memahami kebutuhan pelanggan akan kesulitan menarik perhatian. Misalnya, pedagang terus menjual produk yang tidak lagi diminati, maka barang-barang tersebut akan menumpuk tanpa terjual sehingga menyebabkan kerugian. Dengan mengikuti tren pasar dan memahami apa yang diinginkan konsumen, pedagang bisa menyesuaikan strategi dan produk mereka agar lebih relevan. Peka terhadap perubahan dan kebutuhan pasar memungkinkan bisnis untuk beradaptasi dan tetap kompetitif di tengah persaingan. Dalam berdagang, ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kesuksesan dan kelancaran rezeki, baik itu melalui kebiasaan, sikap, maupun cara kita menjalankan usaha. Setiap tindakan yang kita ambil bisa berdampak besar pada perkembangan bisnis. Apa yang tampak sebagai pantangan atau larangan dalam berdagang merupakan pedoman agar kita lebih bijaksana dan berhati-hati dalam mengelola usaha. Dengan menghindari tindakan ini, kita membuka peluang lebih besar untuk sukses dan memperoleh keberkahan dalam berdagang. Namun yang perlu kita ingat, bahwa semua usaha dan rezeki pada akhirnya datang dari Allah. Manusia hanya bisa berusaha sebaik mungkin, namun hasilnya tetap berada di tangannya. Selain menjalankan usaha dengan cara yang baik,
Jangan lupa untuk selalu bersyukur, berdoa, dan meminta petunjuk dari Allah agar usaha kita diberkahi dan dilancarkan. Kesuksesan bukan hanya soal keuntungan materi, tapi juga bagaimana kita dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.